Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, seorang pemimpin yang telah mencatat sejarah sebagai presiden pertama dari luar lingkaran elit Jakarta yang mampu bertahan 2 periode penuh di tengah turbulensi politik, tekanan oposisi, pandemi, hingga gejolak ekonomi global. Kami doakan semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kejernihan pikiran dalam melangkah ke babak baru. Iya, babak baru pasca diumumkannya bahwa Jokowi tidak akan mencalonkan jadi Ketua Umum PSI. Kemana Jokowi akan berlabuh? Di momen transisi seorang presiden yang tidak lagi menjabat, namun kekuatan politiknya belum selesai. Bahkan ratingnya semakin naik pasca isu ijazah palsu yang digulirkan oleh para pembencinya yang justru semakin mengangkat pamor Jokowi. Saudara-saudara pendengar, mari kita mulai dari realitas objektif. Jokowi hari ini bukan presiden biasa. Ia bukan pensiunan kepala negara yang sepenuhnya mundur dari panggung. Tidak. Jokowi masih memiliki 3 modal utama. Koneksi struktural melalui keluarga politik, putranya Gibran adalah wakil presiden terpilih. Relawan yang setia dan militan seperti Projo, Jokowi Mania, dan lainnya, yang hingga kini belum dibubarkan atau direposisikan. Kekuatan simbolik dan elektoral. Popularitasnya masih di atas 70% di berbagai survei, bahkan menjelang lengser. Dalam politik, kekosongan selalu diisi. Jokowi hari ini bukan presiden aktif, tapi ia juga bukan mantan biasa. Ia adalah figur yang akan menjadi perebutan atau bahkan ancaman, tergantung dari perspektif siapa yang memandangnya. Mari kita telaah skenario pertama yang sangat rasional dan taktis. Jokowi merapat ke Golkar. Kenapa Golkar? Partai ini tidak pernah berada di luar kekuasaan. Ia adalah partai yang paling lentur secara ideologi, namun konsisten secara strategi. Selalu dekat dengan kekuasaan, siapapun yang berkuasa. Golkar butuh figur nasional yang kuat. Setelah era Yusuf Kala, Akbar Tanjung, hingga Abu Rizal Bakri, Golkar kekurangan tokoh publik berskala presiden. Dengan Jokowi, Golkar mendapatkan wajah baru yang bisa menyambungkan generasi tua dan muda. Apa keuntungan Jokowi? Jokowi akan mendapat struktur politik yang mapan dan mesin partai yang sudah terbukti. Ia tidak perlu membangun partai dari nol. Golkar bisa menjadi kendaraan politik keluarga Jokowi ke depan, terutama bagi Kaesang, yang saat ini masih di PSI, partai yang elektoralnya belum stabil. Risiko, Jokowi mungkin akan mengalami resistensi dari kader-kader lama Golkar yang melihatnya sebagai pendatang. Ia juga bisa menjadi target manuver faksional di internal Golkar, yang selama ini dikenal keras dalam persaingan internal. Namun, jika Jokowi masuk sebagai tokoh pemersatu dan Golkar butuh pembaharuan, maka ini bisa menjadi simbiosis mutualisme yang sangat kuat. Sekarang, mari kita telaah skenario kedua. Jokowi secara strategis merapat ke Gerindra. Tentu saja, secara langsung ini terdengar janggal. Tapi mari kita bongkar realitas politiknya. Hubungan Jokowi-Prabowo hari ini. Jokowi adalah kingmaker dari duet Prabowo-Gibran. Gibran adalah anak kandungnya. Ini membuat Prabowo secara tidak langsung menjadi mitra dinasti politik Jokowi. Chemistry politik antara Jokowi dan Prabowo selama pemerintahan 2019-2024 sangat baik. Ada kesan saling menghormati dan berbagi panggung. Apa keuntungannya? Gerindra adalah partai kekuasaan 2024-2029. Dengan merapat ke Gerindra, Jokowi tidak kehilangan akses terhadap pusat kekuasaan. Bisa mengamankan program-program legacy seperti IKN, infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Bisa menjaga posisi anak-anaknya di dalam orbit kekuasaan. Tapi ada masalah besar. Gerindra adalah partai Prabowo. Di sana ada struktur militeristik, loyalitas kuat, dan hierarki tunggal. Jokowi tidak akan bisa mengambil alih. Kalau Jokowi masuk terlalu dalam, bisa memicu resistensi dari sayap-sayap keras Gerindra yang melihat Jokowi sebagai pesaing masa depan, apalagi jika Gibran jadi calon presiden 2029. Jadi, masuk ke Gerindra akan aman, tapi terbatas ruang geraknya. Jokowi tidak akan memegang kendali. Ia hanya bisa menjadi penjaga dari belakang.
Nah, ini skenario paling emosional dan penuh muatan ideologis. Rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan. Setelah Pilpres 2024, hubungan Jokowi dan PDIP retak. Kita tahu itu. Jokowi tidak mendukung Ganjar. Ia memilih jalannya sendiri bersama Prabowo dan menjadikan Gibran wakil presiden. Tapi apakah semua sudah berakhir? Belum tentu. Mengapa rekonsiliasi mungkin terjadi? Politik itu cair, tidak ada musuh abadi. Jika PDIP mengalami regenerasi, misalnya Megawati lengser dan Puan Maharani atau tokoh lain mengambil alih, bisa terjadi normalisasi hubungan. Jokowi adalah anak ideologis dari PDIP. Ia dibesarkan di bawah bendera banteng. Ada sejarah panjang yang tidak mudah dihapus. Apa keuntungan bagi Jokowi? Ia bisa kembali ke akar politiknya dan memperbaiki citra dirinya sebagai loyalis ideologis. PDIP juga partai besar. Jika ia bisa menyatu kembali, maka kekuatannya menjadi dahsyat. Karena PDIP akan menguasai akar rumput, sementara Jokowi menguasai masa tengah dan teknokrat. Tapi, masuk ke PDIP berarti Jokowi harus tunduk kembali pada struktur ketat Megawati, yang tidak akan memberi ruang terlalu bebas. Mungkin ada tes kesetiaan yang berat, termasuk mengakui kesalahan politik 2024. Rekonsiliasi mungkin, tapi jalannya berduri dan berliku. Dari 3 skenario ini, mari kita simpulkan secara realistis. Melihat arah angin politik dan kecenderungan Jokowi untuk membangun legasi family politics, merapat ke Golkar adalah opsi paling masuk akal secara taktis dan jangka panjang. Ia bisa membangun kekuatan tanpa sepenuhnya tunduk, dan Golkar bisa menjadi wadah politik transisi menuju 2029, tahun pertarungan berikutnya. Terima kasih telah menyimak analisis ini. Semoga mencerahkan dan menambah perspektif. Kita tidak sedang menebak masa depan, tapi membaca tanda-tanda zaman. Saya tutup dengan sebuah kalimat. Jokowi mungkin telah selesai sebagai presiden, tapi belum selesai sebagai kekuatan politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam demokrasi. Ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kamu selalu update dengan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.